Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Anto di Kupang, di Nusa Tenggara Timur sana ya, di Kupang. Yang bertanya, dok, saya pernah kena basir luar, bengkak di luar. Kemudian sesudah 4 bulan, kok keluar nanah terus-menerus sampai sekarang ya. Apakah demikian itu basir luar atau yang lain ya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Anto di Kupang, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada Anto di Kupang yang bertanya, saya kena basir luar tetapi 4 bulan kemudian muncul keluar nanah ya di benjolan itu sampai sekarang tidak sembuh. Apakah demikian ya? Saya membahas dulu yang namanya basir luar ya. Basir luar atau sebetulnya dalam ilmu bedah yang namanya basir luar itu misleading ya, sebetulnya tidak ada ya. Yang adanya basir itu ya konotasinya adalah basir dalam yang ada derajat 1, 2, 3, 4. Kalau basir luar itu sebetulnya adalah pembengkakan dari plexus externus atau jalinan saluran darah balik yang ada di tepi kulit anus ya. Tetapi karena sudah terlanjur maka ya tetap digunakan ya namanya basir luar, basir dalam, dan basir campuran. Basir dalam adalah basir yang muncul di atas dari batas kulit dan selaput lendir anus atau linea dentata atau linea pectinia. Kalau dia di atas munculnya dari garis ini, garis pembatas antara kulit anus dan selaput lendir, dia disebut basir dalam. Kalau di bawahnya sampai keluar itu basir luar ya. Nah, sekarang basir luar itu kejadiannya bagaimana? Misalnya kita BAB diare, BAB keras, kita banyak ngedeng tiba-tiba benjol-benjolan ya. Yang mendadak ya, tidak berangsur-angsur. Misalnya bengkak sedikit, tambah bengkak, tambah bengkak, tambah bengkak, tidak. Tiba-tiba muncul. Itulah basir luar. Yang kemudian pada hari kelima dia akan mulai surut karena pembengkakannya akan stop dan kemudian mulai terjadi resolusi atau pengempesan dari pembengkakan itu ya, pelan-pelan. Kalau dia benjolannya kecil hilang sama sekali, tetapi kalau benjolannya cukup besar ya, ini relatif saja, kadang-kadang meninggalkan benjolan kulit atau skin tag atau tonjolan kulit ya, dan mau berbulan-bulan mau bertahun-tahun dia akan seperti itu saja, suatu tonjolan kulit yang tidak bernanah ya, jelas ya, seperti hanya kulit nongol begitu aja ya. Itu basir luar. Nah, yang dialami Anto di Kupang adalah benjolan yang kemudian 4 bulan keluar nanah terus sampai sekarang ya. Nah, ini menurut saya adalah perianal fistel atau disebut juga fistula ani atau juga disebut fistel anus ya. Itu istilah yang sama. Yang dimulai dari apa? Pembengkakan kebanyakan adalah infeksi kriptoglanduler ya. Ada kelenjar di dalam anus kita. Kalau ini lingkaran anus yaitu sekitar yang jam 6, di situ ada kelenjar kriptoglanduler ya, yang kemudian infeksi mencari jalan keluar yang menyebabkan pembengkakan pelan-pelan ya, kadang seminggu sampai 2 minggu ya, seperti bisuleng tetapi tidak ada matanya, sakit sekali ya, bengkak dan sakit. Kemudian kalau kita tidak tahan, datang kepada dokter, dipecah, dikeluarkan nanahnya. Dari tempat dikeluarkan nanahnya kemudian terjadi yang namanya fistel atau lubang yang menghubungkan ruangan luar ini ya, di luar anus dengan di dalam anus. Salurannya itulah namanya fistel yang selalu akan keluar nanah atau cairan. Jelas ya? Nah, kadang-kadang kalau kita tahan, pembengkakan ini berangsur-angsur, bengkak, kemudian mecah. Sesudah mecah, keluar cairan nanah atau cairan kekuningan, seterusnya, karena perlu tindakan operasi untuk mengobatinya. Jadi menurut saya, apa yang dialami Anto di Kupang itu adalah peristiwa terjadinya fistel atau perianal fistel atau fistula ani. Ya, kalau di dalam ilmu bedah itu ada yang namanya clinical sequence, urut-urutan klinisnya, mulai infeksi, bengkak, sakit, tambah besar, pecah, kemudian terbentuk salurannya pecah, bengkaknya surut,
kemudian akan muncul benjolan yang selalu keluar nanah yang kita sebut fistula. Itu satu penyakit yang sama, cuma urut-urutan kejadiannya seperti itu. Itu namanya clinical sequence dari perianal fistula. Jelas ya Anto, jadi apa yang Anda alami itu adalah perianal fistula. Tindakannya untuk sekarang ini ya masih operasi. Semoga ini bisa menjawab. Bagi teman-teman yang bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Farhan. Saya akan upload di channel YouTube Tanya Dokter.